001 Kabun, Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru SD 001 Kabun, staf karyawan dan karyawati SD Negeri 001 Kabun. Baiklah, tidak memperpanjang kata mukadimah, saya akan membacakan rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Rangkaian acara pengimbasan hasil pelatihan coding dan pembelajaran mendalam. Yang pertama, protokol. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa oleh Bapak Muhammad Ibrahim SPDI. 4. Kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Asmaini SPDSD. 5. Materi singkat mengenai coding dan kecerdasan artifisial oleh Bapak Edi Suryastono SPD. 6. Pengimbasan pembelajaran mendalam oleh Bapak Hanafi SPD. 7. Penguatan pembelajaran mendalam oleh Kepala Sekolah Ibu Asmaini SPDSD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke rangkaian acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Bapak Ibu diminta untuk berdiri. Agar acara kita ini berjalan lancar, alangkah baiknya kita berdoa, yang mana dipimpin oleh Bapak Muhammad Ibrahim SPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa untuk Bapak Ibu yang beragama Islam, untuk saya pimpin langsung doanya, dan untuk Bapak Ibu yang beragama non-Muslim akan mengikuti berdoa menurut agamanya masing-masing. Untuk mengawali doa kita pada pagi hari ini, kita awali doa kita dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Allah, pada pagi yang berbahagia ini ya Allah, kami berkumpul di hadapan-Mu dalam kegiatan pelatihan pembahasan coding dan pembelajaran mendalam. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kegiatan yang kami laksanakan Engkau ridhoi, Engkau berkahi, mudah-mudahan Engkau lancarkan dari awal hingga akhirnya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ibrahim SPDI. Semoga acara kita ini mendapatkan ridho dari Allah dan lancar sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke rangkaian acara yang keempat. Kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asmaini SPDSD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama sujud syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Majelis Guru yang saya hormati, baiklah, untuk agenda pagi ini sesuai dengan jadwal yang sudah diberitahukan di WA, yaitu kegiatan pengimbasan dalam rangka pelatihan pembelajaran mendalam dan coding oleh beberapa dari teman kita kemarin dan sekaligus saya selaku kepala sekolah. Untuk dapat diketahui bersama bahwa pengimbasan ini merupakan kegiatan yang wajib dilakukan atau dilaksanakan. Karena nanti akan ada semacam di-upload lagi untuk menentukan apakah kegiatan ini benar adanya diimpaskan ke bawah, karena rangkaian kegiatan ini berdasarkan dari Peraturan Menteri nomor 13 tahun 2005 yang mewajibkan dengan menambah beberapa materi pelajaran. Yang pertama coding ya, kemudian menambah pembelajaran mendalam dalam artian bahwa itu hanya ditambah bukan diganti. Artian selama ini pembelajaran mendalam itu seperti kita
dituntut untuk tidak pada tempat yang sama. Kalau kemarin kita berdiri pada tempat A, hari ini kita dituntut untuk maju sedikit ke depan. Apakah kita melangkah ke B, C, dan seterusnya. Jadi seperti itulah kira-kira rangkaian dari kegiatan pembelajaran mendalam. Dari pembelajaran mendalam ini sepertinya kita dituntut untuk mempersembahkan ke anak didik itu pembelajaran yang mereka sendiri yang mencari arti dari ilmu tersebut, yang digandeng dengan beberapa, bisa dicontohkan seperti lintas mata pelajaran dalam rangkaian pembelajaran. Contoh mewawancara tukang kebun. Jadi di sana ada beberapa mata pelajaran yang dirangkai di situ. Untuk IPA bisa jadi ke tumbuhannya. Untuk bahasa Indonesia bisa jadi ke wawancaranya. Lalu yang terakhir IPAS itu masuk ke macam-macam pekerjaan. Jadi seperti itulah kira-kira pembelajaran mendalam yang harus secara berangsur kita suguhkan ke anak-anak didik kita. Jadi semua rangkaian dari ini tumpuannya adalah peserta didik kita. Landasannya tetap berdasar ke anak didik, lingkungan belajar yang mendukung. Makanya saya pun selaku kepala sekolah, andai Bapak Ibu di mana nanti kendala ataupun berupa alat dan bahan yang harus Bapak Ibu siapkan, silahkan diajukan atau dikasih tahu. Jadi seperti itu. Jadi untuk pengenalan atau penyampaian bahwa materi PM itu sebenarnya hanya menambah pendalaman, gunanya untuk mengukur seberapa siswa itu memahami pembelajaran tersebut, lalu mereka ujung-ujungnya nanti mereka bisa melaksanakan di kehidupan nyata, di kehidupan sehari-hari. Makanya kemarin di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5. Ketika belajar di materi di dalam masalah pekerjaan, nanti ada kesempatan di P5-nya seperti berjualan. Jadi untuk di PM ini kita lebih mendalami dengan cara bahwa siswa itu secara berkesadaran, secara sadar bahwa lingkungan belajar yang dituntut hari itu memang untuk mencari seberapa pemahaman mereka dan seberapa pula mereka mengetahui tentang pembelajaran tersebut, lalu mereka bisa mengaplikasikan di dunia nyata atau di kehidupannya sehari-hari. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya sekali lagi, apapun itu yang menjadi titipan dari pemerintah kepada kita, mau tidak mau kita selaku ujung tombak dari ranah pendidikan, ayo sama-sama, karena walaupun dua yang diutus, tetapi tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab kita bersama dalam melaksanakannya. Jadi kedepannya ayo sama-sama saling mendukung, saling berkolaborasi untuk kegiatan ini, karena tindak lanjut dari kegiatan ini akan berketerusan. Kita termasuk salah satu dari sekolah yang diutus kemarin di Kecamatan Kabun, hanya 4 sekolah. Yang pertama SD kita itu karena bosnya bukan bos kinerja. Mereka dapat bos kinerja itu dengan pantauan bahwa
kinerja dari sekolah tersebut yang dilihat dari rapor pendidikan bahwa kemudian dari Arkas juga mereka lengkap dan sempurna, artinya ada peningkatan. Makanya ketentuan itu mereka mendapatkan yang namanya bos kinerja. Jadi setiap sekolah yang mendapatkan bos kinerja secara otomatis mengikuti. Kemudian kita tidak mendapatkan itu, tetapi bos reguler dengan siswa yang melebihi dari 400 secara otomatis juga ikut. Jadi seperti itu. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Ayo kita dukung apapun kegiatan ini. Jika tidak paham, memang semuanya di pelatihan pun semuanya belum begitu paham, tetapi mungkin karena dengan adanya internet kita sedikit-sedikit bisa belajar untuk menggapai tersebut. Jadi itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asmani, SPD SD. Berdasarkan yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi, kami menambahkan sedikit. Jadi tujuan kita dalam pertemuan ini adalah pengimbasan, yang mana kami dituntut untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan guru dari hasil materi yang kami peroleh beberapa minggu yang lalu. Jadi kami berharap kita bekerja sama agar kita mengubah pola pikir dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Baiklah, kita lanjut ke rangkaian acara kita yang kelima. Materi singkat mengenai coding dan kecerdasan artifisial oleh Bapak Edi Suryastono SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Mohon izin Bu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah, untuk mukadimah saya titip ke acara-acara sebelumnya. Jadi di sini saya akan membawakan beberapa hal yang bisa saya ambil dari pelatihan beberapa waktu yang lalu. Izin Bapak Ibu, di sini kami sebenarnya yang ikut pelatihan itu sebenarnya juga masih bingung dengan coding dan kecerdasan artifisial, karena di sana itu bisa dibilang tidak maksimal pelatihannya. Dan saya secara pelatihan juga tidak dituntut untuk pengimbasan, namun secara moral karena saya yang diutus oleh Ibu Kepala Sekolah, maka saya pun punya kewajiban untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu apa yang kami dapatkan di sana. Izin Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu mempelajari modul sendiri bisa jadi lebih paham daripada kami yang ikut pelatihan. Karena di sana konsepnya adalah kami diberikan modul, disuruh membaca, kemudian pelatihan. Ada latihan-latihan harus dikerjakan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan mengupas modul secara lengkap, tidak. Itu Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai mengenai ini, seperti biasa kalau di dalam kurikulum Merdeka ini kan ada namanya ice breaking Bu ya. Kalau dulu nggak ada istilah ice breaking, mungkin ada intermezzo seperti itu. Jadi kita coba sebentar Bapak Ibu ya, mumpung masih pagi, mungkin masih fresh. Ini sederhana aja, bisa kita mainkan di kelas. Ini permainan udah lama. Kita minta untuk menyebutkan nama warna tulisan. Semisal kita lihat di situ paling atas warna kuning, di bawahnya ada warna merah, kemudian di bawah sekali warna biru. Nah, jadi sekarang kita sebutkan secara cepat Bapak Ibu ya.
warna tulisan yang ditampilkan di layar. Siap Bapak Ibu ya? Oke, 1, 2, 3 sebutkan warna tulisannya. Merah. Bukan putih Bapak Ibu ya, tapi apa? Merah. Itu warna merah ya. Baik, siap. Siap Bapak Ibu ya? 1, 2, 3 sebutkan cepat. Hijau. Ya, itu warna kuning. Ya, bukan hijau ya. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3 cepat. Putih. Iya, bagus. Kamu konsentrasi berarti. Warna putih. Berikutnya lagi. Hijau. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu ya atas waktu untuk eksplikinya. Kita mulai tentang coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kegiatan kami ada in 1, in 2, on 1 dan on 2. In 1 udah dilaksanakan kemarin di SD 02 Ujung Batu, yaitu tanggal 12 sampai 16 Agustus 2025. Kemudian saat ini kami dalam tahap on 1. On 1 kemarin berakhir tanggal 31 Agustus 2025. Adapun kegiatan kami di on 1 itu adalah membuat video pembelajaran di kelas, kemudian membuat RPP tentang materi coding dan kecerdasan artifisial, di mana kami sebenarnya juga belum paham itu. Cuman kami cari referensi-referensi dari internet untuk mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya nanti kami akan ada in 2, kemungkinan ini daring, yaitu tentang bagaimana refleksi kami terhadap video pembelajaran yang sudah kami buat. Dan setelah itu nanti ada on 2. Nah, di kegiatan on 2 ini adalah kami berkunjung minimal ke 2 sekolah di setiap kelompok. Saya ada di kelompok 4. Kelompok 4 itu anggotanya ada 7. Jadi kami di on 2 nanti berkunjung ke 2 sekolah. Dan sekolah yang pertama dikunjungi hasil kemarin musyawarah di kelompok kami ternyata SD kita. Jadi SD 01 Ibu kemarin mereka meminta untuk di sini berdasarkan yang pertama SD kita di pinggir jalan, yang kedua SD kita juga jalannya aspal. Kalau di SD yang lain akses masuk ke dalamnya jauh, seperti di SD PT SAM. PT SAM itu kan jauh, Kota Lama SP 7 masih masuk ke dalam lagi. Kemudian ada juga dari SD 03, kan ada SD 01 nggak mungkin kunjungannya ke SD 03. Begitu, itu pertimbangan mereka. Jadi kemungkinan besar di SD kita nanti teman-teman kelompok 4 itu akan berkunjung kemari untuk melihat bagaimana proses pembelajaran di SD kita. Kemudian SD berikutnya lagi adalah SD yang ada di Ujung Batu, yang posisinya di tengah-tengah. Jadi pertimbangannya adalah berdasarkan lokasi, bukan fasilitas sekolah dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu kegiatan-kegiatan kami, dan berakhir insya Allah di bulan Oktober. Kegiatan akhirnya adalah ujian. Apabila ujian kami berhasil nanti maka mendapatkan sertifikat. Seandainya nggak berhasil, kami nggak tahu apa lagi selanjutnya yang terjadi. Selanjutnya apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Coding itu adalah bagaimana kita memproses ide kita agar bisa dilaksanakan oleh komputer. Kita punya ide, kita punya sebuah gagasan, kita ingin komputer itu melaksanakan apa jadi ide kita. Itu namanya coding secara umumnya saja. Adapun kecerdasan artifisial adalah hasilnya. Bagaimana komputer tadi memproses apa yang kita inginkan, kemudian bagaimana kita mengharapkan komputer tadi bisa berpikir layaknya manusia, bertindak layaknya manusia, dan mengambil keputusan seperti manusia. Secara umum pengertiannya seperti itu. Kalau berdasarkan pengertian secara umum, kayaknya nggak cocok untuk di SD. Ya kan Bapak Ibu? Masa anak SD harus bagaimana memprogram, apa hasil dari program. Nah, kesalahan sebagian orang termasuk saya waktu itu di situ. Ini pengertian secara umum, tetapi ada tujuan lebih khusus lagi bagaimana pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu dilaksanakan di SD. Nah, adapun tujuannya ternyata adalah yang pertama, mengharapkan siswa itu berpikir komputasional untuk menciptakan solusi atau penyelesaian persoalan secara logis, sistematis, kritis, analitis, dan kreatif.
Maksudnya bukan mengajarkan anak untuk membuat program komputer, tapi mengajarkan anak untuk berpikir seperti komputer menyelesaikan masalah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam coding dan kecerdasan artifisial ini yang diajarkan di SD tujuannya adalah bagaimana kita bijak dalam memanfaatkan media sosial atau kecerdasan artifisial tersebut. Jadi sebagai masyarakat media sosial atau biasa kita bilang netizen, kita harus mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cakap dan bijak menggunakan kecerdasan artifisial. Karena kita tahu misalkan AI saja sekarang kalau digunakan untuk kejahatan sangat berbahaya sekali. Bisa membuat sebuah video yang seolah-olah orang itu yang ada dalam video tapi ternyata bukan, ya. Contoh yang terbaru kemarin adalah seperti perempuan yang dimakan oleh ikan paus, ternyata itu kan video AI, bukan asli, begitu. Nah, jadi kita mengajarkan kepada anak bagaimana cakap dan bijak untuk menggunakan kecerdasan artifisial tersebut. Kemudian kita mengajarkan anak untuk terampil dengan data. Data di sini maksudnya misalkan data-data dimiliki anak di rumah, apakah berapa pensilnya, pewarnanya, bukunya dan lain sebagainya. Jadi bukan lebih ke program komputernya, tetapi lebih ke dunia nyata anak-anak. Dan terampil berkarya dengan menghasilkan rancangan atau program, ini tujuan yang lebih ke SMP-nya nanti. Ketika di SMP mereka sudah mulai bagaimana merancang sebuah program. Begitulah tujuan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Selanjutnya, ini yang akan diajarkan oleh guru. Yang diajarkan oleh guru pada mapel coding dan kecerdasan artifisial ada 6. Ini tidak saya uraikan satu persatu. Ini semuanya sudah ada di modul yang saya bagikan di grup. Ya, sebagaimana narasumber kami juga tidak menjelaskan satu persatu. Narasumber kami hanya memberikan modul untuk dipelajari dan saya pun melakukan hal yang sama tentunya. Ya, jadi saya berikan modulnya. Kita pelajari sama-sama. Kalau ada hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan, bisa kita diskusikan. Ini ada 6 yang perlu kita ajarkan kepada anak didik kita di mapel coding dan KA. Dan ini bisa dipelajari dari modul 1 sampai modul 5 yang saya bagikan di grup. Selanjutnya, kesimpulannya adalah ternyata coding dan kecerdasan artifisial ini akan menjadi mata pelajaran pilihan pada bidang studi muatan lokal. Jadi untuk sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk, coding dan kecerdasan artifisial ini setidaknya harus menjadi mata pelajaran pilihan di dalam muatan lokal. Selama ini muatan lokal kita kan ada 2, yaitu budaya Melayu Riau (BMR) dan bahasa Inggris. Maka kemungkinan tahun depan akan ditambah satu lagi muatan lokalnya, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Tapi khusus untuk kelas 5 dan kelas 6 saja. Fase yang C, fase C. Guru mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial sebagaimana diinstruksikan oleh narasumber kami itu ditunjuk oleh kepala sekolah berdasarkan pertimbangan dari Dinas Pendidikan tentunya. Apakah nanti guru yang ikut pelatihan ini yang mengajarkan coding dan kecerdasan artifisial ataukah guru wali kelas masing-masing? Seandainya yang berangkat pelatihan yang menjadi guru KAA, tentu jamnya bertambah karena dalam 1 minggu itu 2 jam pelajaran untuk coding dan kecerdasan artifisial untuk satu kelasnya. Kita kelas 5, kelas 6 ada 4 kelas, berarti sekitar 8 jam. Ya, rasanya kalau guru yang berangkat yang ngajar nanti banyak kali jamnya kayaknya. Ya. Nah, seandainya wali kelas 5 dan kelas 6 yang mengajarkan, insya Allah saya siap, mari kita sama-sama belajar untuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini. Insya Allah nanti ada juga buku-buku teks pendampingnya. Kemudian guru mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial perlu memahami modul 1 sampai modul 5. Ini yang saya jelaskan tadi. Sama-sama kita pahami modul tersebut, dan apabila nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita diskusikan bersama. Kemudian kesimpulan terakhir adalah untuk
mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, maka sekolah perlu buku pembelajarannya, buku teks pembelajarannya, ada buku khusus gurunya dan ada buku siswanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena sekali lagi kami belum terlalu mendalami materi tentang coding dan kecerdasan artifisial, dan hari ini juga sebenarnya acara khususnya adalah pembelajaran mendalam. Namun saya izin untuk menyampaikan poin-poin dari pelatihan kemarin. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Edi Sulistono, SPD. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh beliau. Kita lanjut ke rangkaian acara yang ke-6, pengimbasan pembelajaran mendalam yang disampaikan oleh Bapak Hanafi, SPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan kita di sekolah kita ini, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 001 Kabun, Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 001 Kabun, juga yang kami hormati staf SD Negeri 001 Kabun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di ruang kita ini dalam rangkaian seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Edi tadi. Kami tidak jauh beda apa yang yang dia terima, kami juga tidak jauh berbeda dengan apa yang kami rasakan waktu pelatihan. Jadi disampaikan oleh Pak Edi hanya diberi modul. Kami juga begitu, diberikan modul, disuruh buka di ruang GTK, buka diklat, kemudian suruh baca modul. Setelah selesai baca, selesaikan latihan-latihan di ruang GTK tersebut. Tapi di sini tadi juga disampaikan oleh Pak Edi, kami juga diperintahkan atau disuruh untuk mengimbaskan, ya Pak Edi, bukan untuk mengajarkan. Jadi kami berdiri di sini bukan untuk mengajarkan, tapi cuma untuk menyampaikan atau memperkenalkan apa yang kami terima waktu pelatihan kemarin. Itu selama 5 hari kami di Lokus 5 SD Negeri 006 Ujung Batu. Di situ kami juga ada beberapa SD sesuai yang disampaikan Ibu Kepala tadi. Dari Kecamatan Kabun ada 4 sekolah atau 4 SD. Kemudian dari Kecamatan Kunto Darussalam, Garantapa, kemudian dari Kecamatan Tandun. Jadi di situ kami diberikan modul untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di ruang GTK atau diklat yang ada di ruang GTK. Mungkin Bapak Ibu kalau dibuka di ruang GTK-nya sekarang mungkin belum terbuka halaman LMS-nya, karena
Di situ yang sudah terdaftar baru bisa dibuka. Mungkin kalau nggak salah kami dapat informasi, ada saatnya nanti di ruang GTK Bapak Ibu juga bisa dibuka dan bisa dilaksanakan. Maka di situ nanti kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai menyampaikan sedikit materi. Saya tidak akan pakai speaking seperti Pak Edi dan numpang aja di situ untuk mengingat waktu jauh Edi, untuk mengingat waktu. Oke, yang pertama kami kemarin kasihkan modul. Kalau kita tengok di sini urutannya nanti agak beda sedikit Bu. Kalau pengertiannya di nomor 2. Kalau di penampilannya ini yang nomor 1-nya latar belakangnya dulu. Nah, jadi kita mulai aja dulu dari pengertiannya tentang yang kami terima tentang pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum seperti apa yang disampaikan Pak Edi tadi, bukan kurikulum baru, tapi merupakan pendalaman atau metode pembelajaran yang bisa dipakai di kurikulum K13 dan juga di kurikulum Merdeka. Jadi yang pertama pengertiannya pembelajaran mendalam itu atau definisinya, pembelajaran merupakan pendekatan yang memuliakan dan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga secara holistik atau menyeluruh dan terpadu. Jadi pembelajaran mendalam itu merupakan sebuah pendekatan kita kepada peserta didik atau kepada murid dengan cara memuliakan. Memuliakan di sini bukan hanya memuliakan guru, tetapi juga memuliakan peserta didik ataupun orang yang terlibat di dalam pembelajaran kita itu nanti. Jadi itu yang dikatakan pembelajaran mendalam. Itu dengan proses yang pertama berkesadaran. Nah, nanti kita di modul itu nanti semuanya diterangkan sama seperti tadi. Nanti modulnya ini insya Allah akan kami kirim di WA kita bisa baca. Kami juga tidak bisa menjelaskan secara rinci karena seperti dalam pelatihan kemarin juga kami dikasihkan modul disuruh baca. Nah, disuruh baca, kita belajar sendiri. Seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, sekarang kita lebih mudah belajar sendiri melalui internet. Dan modul ini nanti kalau di ruang GTK kita tuh semuanya ada. Setiap modul, contohnya kami kemarin ada 7 modul. Setiap modul itu ada lembar kerjanya, ada yang 7, ada yang 5, satu modul. Itu yang kita selesaikan. Untuk sampai terakhir nanti, sampai ujian terakhirnya nanti, kemudian baru keluar sertifikatnya. Sama seperti Pak Edi tadi, kalau nggak berhasil, entah bagaimana jadinya Pak Edi. Oke Bapak Ibu, itu tentang definisi pembelajaran mendalam. Kemudian di sini juga diterangkan, tadi disampaikan memuliakan. Dalam pembelajaran mendalam, semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati. Berarti apapun keadaan yang kita temukan dalam kelas, kita harus menghargai dan menghormati baik peserta didik kita yang memiliki potensi mungkin kita katakan kurang. Rupanya selama ini yang belum kita bisa laksanakan. Mungkin kita kurang menghargai peserta didik kita, mungkin pola pikirnya atau daya tangkapnya yang kurang. Walaupun tidak kita ucapkan secara langsung kepada peserta didik, mungkin di dalam hati kita ada mengatakan, oh anak ini, bukan Bapak Ibu, saya sendiri, mungkin sering saya lakukan. Rupanya di dalam pembelajaran mendalam itu tidak boleh. Nah, kenapa? Berarti kita tidak memuliakan atau menghargai peserta didik kita. Sabar ya Pak. Iya, berarti itu. Kemudian mempertimbangkan potensinya dan juga martabat dan nilai-nilai kemanusiaan di dalam proses pembelajaran. Di dalam pembelajaran mendalam, kemudian nanti ada beberapa langkah yang bisa dilakukan
ada namanya nanti kerangka pembelajaran, prinsip pembelajaran, kemudian atau kalau dalam pelatihan kemarin bilang sama fasilitatornya ada rumusnya 8-3-3-4. Apa itu nanti? Itu nanti kita temukan di dalam proses pembelajaran mendalam. Jadi dari pembelajaran mendalam itu nanti ada berkesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan. Kemudian barulah nanti dilanjutkan dalam pembelajaran itu disertai dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, sehingga terwujudnya 8 dimensi profil lulusan. Kalau dulu namanya profil Pancasila, sekarang ditambah menjadi, kalau dulu 7 ya Bu Ita, 7 profil Pancasila, sekarang menjadi 8, namanya profil lulusan. Oke Bapak Ibu, itu tentang definisi pembelajaran mendalam. Kemudian apa yang menjadi latar belakang diimplementasikan pembelajaran mendalam? Yang pertama yang menjadi latar belakangnya adalah perubahan masa depan yang sulit diprediksi. Kita tahu zaman sekarang perubahan masa depan itu sering berubah tanpa kita ketahui, bahkan secara mendadak, berarti sulit diprediksi. Itu yang menjadi latar belakang oleh pemerintah untuk diterapkan pembelajaran mendalam. Yang kedua yang jadi latar belakangnya permasalahan mutu pendidikan. Kita sama-sama tahu bahwa mutu pendidikan bisa kita rasakan semakin hari bukannya semakin meningkat, tetapi semakin menurun, bisa kita rasakan bahkan sama peserta didik kita sendiri. Kemudian yang ketiga menjadi latar belakangnya adalah bonus demografi 2035 dan visi Indonesia. Mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar visi Indonesia itu yang kita dengar Indonesia Emas atau menuju Indonesia Emas 2045. Jadi itu yang menjadi latar belakang. Kemudian kompetensi masa depan, itu yang jadi latar belakang pembelajaran mendalam. Kemudian ini penjelasan dari prinsip pembelajaran tadi. Kemudian nanti ada namanya pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktik pedagogi atau pedagogis nanti. Jadi sebetulnya ini akhirnya nanti juga larinya ke RPP atau modul ajar. Modul ajar atau RPP biasanya seperti di kurikulum mereka untuk pembelajaran mendalam ada tambahan nanti di RPP kita. Ada di situ ada nanti beberapa konsep atau prinsip yang kita terapkan, yang kita masukkan ke dalam RPP kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini prinsip pembelajaran mendalam tadi ada 3 yang karena rumusnya tadi 8-3-3-4. Kita bahas apa dulu, kita perhatikan dulu yang 3-nya dulu: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran adalah pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif. Berarti peserta didik kita atau siswa kita sadar dengan kebutuhan untuk menjadi seorang pelajar yang lebih aktif. Kalau sekarang anak-anak kita lebih pasif atau diam, kita yang sibuk di dalam kelas. Kita sudah teriak-teriak, anak kita tidak peduli dengan kita. Jadi bagaimana nanti kita menimbulkan kesadaran peserta didik kita dalam mengikuti pelajaran. Kemudian dalam pembelajaran itu yang kedua diharapkan lebih bermakna. Lebih bermakna. Peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan, terutama dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Setelah belajar, mereka bisa merasakan makna atau manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yang diharapkan dari pembelajaran mendalam,
itu pembelajarannya menggembirakan. Anak-anak merasa gembira, merasa senang ketika belajar. Itu pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Anak itu merasa tertantang sehingga timbullah motivasi mereka untuk belajar lebih aktif. Jadi nanti ini juga diterapkan di dalam RPP kita. Dan yang keempatnya yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Di dalam pembelajaran mendalam itu yang pertama yang diharapkan siswa kita bisa mampu berpikir. Itu namanya olah pikir. Merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal, budi, dan kemampuan kognitif. Artinya siswa kita memiliki olah pikir atau mampu berpikir, menemukan hal-hal baru di dalam pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan olah hati. Olah hati itu mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual di dalam pembelajaran. Yang keempat baru olah rasa. Olah rasa yaitu bertujuan untuk mengembangkan kepekaan, estetika, rasa empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Jadi ada perasaan empati ataupun perasaan saling menghargai di dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat yang tidak kalah penting itu adalah olahraga. Tentu olahraga, kalau anak-anak kita sangat hobi olahraga semuanya, adalah untuk menjaga kesehatan fisik, kekuatan tubuh. Kalau tubuhnya sudah sehat, pasti timbul rasa empati sama yang lain, kemudian peka terhadap yang lain, baru nanti siswa kita bisa berpikir dengan baik. Itulah nanti juga diterapkan di dalam pembelajaran mendalam. Ini kerangka pembelajaran yang saya sampaikan tadi 8-3-3-4. Yang 8 adalah dimensi profil kelulusan. Ini yang ada di dalam ini Bapak Ibu. Mungkin nggak jauh beda dengan profil Pancasila. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, dan penalaran kritis. Jadi nanti dalam RPP dimensi kelulusan bisa diterapkan, bukan semuanya, tapi harus ada. Bisa 3, 2, ataupun berapa yang sesuai dengan materi pembelajaran kita. Kemudian yang 3 tadi adalah prinsip pembelajaran yang warna biru, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Kemudian pengalaman belajar. Adalah prinsipnya di situ ada pengalaman belajar yang dirasakan oleh siswa kita. Yang pertama, memahami. Siswa kita mampu memahami materi yang kita pelajari. Setelah itu mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan merefleksi dari hasil pembelajaran. Kemudian yang berikutnya yang keempatnya kerangka pembelajaran tadi. Kerangka pembelajaran itu terdiri dari 4. Yang pertama praktik pedagogis. Nanti ada lagi bagian-bagian yang dari praktik pedagogisnya. Kemudian lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Jadi di modul itu nanti Bapak Ibu kita bisa pahami masing-masing. Jadi kalau kita bacakan semuanya nanti waktu kita lama. Juga kami hari ini juga berencana untuk membuat video pembelajaran untuk menyelesaikan tugas on 1 kami. Karena terakhirnya tanggal 6 ya Bu Wiwi. Semuanya harus selesai diunggah di laman LMS. Tanggal 9 kami masuk lagi untuk IN2 tanggal 9 September ini. Kalau Pak Edi mungkin belum tahu tanggalnya ya Pak Edi. Kalau kami tanggal 9. Setelah itu on lagi, menyelesaikan tugas lagi,
Kemudian tanggal berapa? Berkunjung ke sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk kemarin. Kalau Pak Edi tadi bilang di SD kita ya Pak Edi untuk coding. Kalau kemarin kalau di PM kami ditunjuk juga Pak Edi untuk kunjungan dari sekolah lain. Kemungkinan bulan Oktober. Tapi kalau kami pelajari, mungkin sekolah kita kalau cepat datang, yang kewalahan kita ya Pak Edi, mempersiapkannya, mungkin juga hal-hal yang lain. Tapi bagaimana caranya nanti kalau bisa, biarlah kita yang berkunjung Pak Edi. Maunya kita yang berkunjung, sambil nambah wawasan di sekolah lain. Oke Bapak Ibu, ini yang tadi. Kemudian di dalam pembelajaran mendalam itu, ini tadi sudah ada apanya yang kami dapatkan lagi kemarin tentang perubahan pola pikir. Pola pikir untuk menerapkan pembelajaran mendalam. Jadi ada konsep pola pikir namanya pola pikir bertumbuh. Merubah dari pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Pola pikir adalah segalanya. Berarti semua yang kita lakukan itu tergantung dari pola pikir atau cara pemikiran kita. Dari pola pikir baru terjadi tindakan dan barulah didapatkan hasil. Ini pengertian pola pikir. Pola pikir akan mendikte tindakan yang dilakukan serta akan menentukan hasil yang diperoleh. Maka di dalam pembelajaran mendalam kita diterapkan untuk merubah pola pikir tetap kita menjadi pola pikir bertumbuh. Nah, di sini disampaikan Bapak Ibu, ini jenis-jenis pola pikir. Kemudian ini perbedaan pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Artinya pola pikir tetap itu kita buntu, kita mentok di situ, tidak mau untuk berubah. Biasanya selama ini kalau ada tugas apapun yang terjadi kita menghindar. Kita belum kita coba, kita sudah ngaku dulu. Itu namanya pola pikir tetap. Jadi di dalam pembelajaran mendalam diharapkan kita merubah pola pikir kita menjadi pola pikir bertumbuh. Dari yang menghindar, kita harus bisa menerima apapun keadaan. Artinya kadang-kadang kita mengaku gak bisa sebelum kita coba. Setelah kita coba, pasti ada perubahan. Kemudian dari awalnya menyerah, oh saya nggak bisa, sudah cukup sampai di sini. Kemudian kita bertahan dan melanjutkannya. Kemudian perbandingannya lagi seperti mubazir. Selama ini kita sering melakukan hal-hal yang mubazir. Untuk pola pikir bertumbuh, dari mana hal yang bisa mubazir itu kita jadikan peluang untuk kedepannya. Kemudian serangan, jika ada serangan ataupun ada hal-hal yang sekiranya kita tidak sanggup, serangan itu kita jadikan modal untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, ancaman. Dari pola pikir tetap kita merasa terancam. Dengan pola pikir bertumbuh, ancaman itu kita jadikan sebagai inspirasi kita untuk lebih maju ke depannya. Kemudian ini juga tentang PPT atau pola pikir tetap. Belajar cara mengenali suara pola pikir tetap. Suara pola pikir tetap itu adalah suara yang menimbulkan kekhawatiran, bisikan di dalam pikiran kita. Sebelum kita laksanakan, kita sudah khawatir lebih dulu. Sudah khawatir lebih dulu dalam menghadapi tantangan itu. Kemudian dengan adanya pola pikir bertumbuh, sehingga pola pikir yang mengkhawatirkan itu dengan pola pikir bertumbuh menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Jadi itu Bapak Ibu tentang pola pikir bertumbuh yang kami dapatkan dalam pelajaran kemarin sesuai modul yang diberikan. Ini contohnya lagi perbandingan tentang suara pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Awalnya kita merasa gagal. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu berarti pola pikir kita masih pola pikir tetap.
Ketika kita mengalami kegagalan, kita langsung menyerah. Berarti saya tidak mampu. Kemudian diharapkan dengan pola pikir bertumbuh kita, artinya bertumbuh ini kita berusaha merubah. Karena setiap ada masalah, sekecil apapun masalah atau sebesar apapun masalah, pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya. Jadi kita mencari solusi, itulah yang namanya pola pikir bertumbuh. Jadi dari merasa gagal, kemudian kita rubah pola pikir kita. Kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Artinya kita tidak mau menyerah. Kemudian saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab berisiko untuk gagal akan besar. Ini sering kita rasakan. Ketika kita mendapat tugas, mendapat perintah, contohnya dari kepala sekolah, sebelum kita coba kita sudah khawatir dulu. Bahkan kita menolak, nanti saya nggak bisa. Rupanya pola pikir kita selama ini salah, tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam metode pembelajaran mendalam. Tapi apa yang harus kita pikirkan dengan pola pikir bertumbuh? Saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri atau menambah wawasan kita. Jika pekerjaan baru itu kita gagal, kita kembali ke yang pertama. Kembali ke pola pikir bertumbuh. Kalau saya gagal, saya harus belajar dan mencoba lagi. Artinya tidak ada kata menyerah. Kemudian Bapak Ibu yang kami dapatkan kemarin, ini sebetulnya bisa kita pelajari masing-masing nanti. Insya Allah ini modul ini kami kirimkan. Jadi bisa dipelajari, atau ketika nanti ruang GTK Bapak Ibu diklatnya sudah terbuka, di situ semuanya ada modulnya. Bisa kita download atau kita sekedar baca di situ bisa. Kemudian terakhirnya kemarin dalam pembelajaran ini tentang RPP kita. Menurut fasilitator kami itu, kalau RPP itu tidak ada yang pasti. Modul ajar itu tidak ada yang pasti. Artinya tidak ada yang nasional. Begitu juga dengan rapor. Tidak ada yang pasti. Kenapa? Ketika ada perubahan kurikulum, itu pihak-pihak swasta berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang disesuaikan dengan kurikulum tersebut. Jadi nggak ada yang pasti, makanya di kecamatan kita aja antar sekolah ada yang perbedaan. Baik aplikasi rapor ada yang berbeda, ataupun bentuk RPP ada berbeda. Tapi tujuannya sama. Jadi di dalam pembelajaran nanti dalam RPP ini yang disampaikan yang 4 kerangka pembelajaran tadi di RPP diterapkan atau dimasukkan di dalam RPP. Ini Bapak Ibu, awalnya di dalam perencanaan pembelajaran, setelah biasanya kita buat judul RPP atau modul ajar, pertama ada identifikasi. Identifikasi yang pertama mengidentifikasi kesiapan peserta didik. Kita mencari informasi dulu tentang peserta didik kita, kemudian memahami karakteristik materi pembelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Jadi di identifikasi ini bukan harus diterapkan semua, tapi harus ada. Harus ada. Kemudian ada desain pembelajarannya, seperti biasa ada capaian pembelajaran, ada menentukan topiknya di RPP kita, kemudian ada lintas disiplin ilmu seperti yang disampaikan Ibu Kepala kita tadi, ada lintas disiplin ilmu, ada keterkaitan dengan materi pembelajaran lain. Contohnya tadi disampaikan Ibu Kepala pembelajaran IPAS, contohnya dengan bahasa Indonesia ada situ wawancara narasumber tentang pertanian, situ ada lintas materi pembelajaran. Kemudian menentukan tujuan pembelajaran masih sama dengan yang lama. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran. Dalam kerangka pembelajaran ada 4, praktik pedagogisnya ada di dalam.
Nah, kemudian kemitraan, lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Juga sama, yang berikutnya ada pengalaman belajar di RPP lama kita juga ada. Kemudian ada asesmen atau untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa kita. Yang pertama ada asesmen awal, seperti kita memberikan soal-soal pemantik untuk menghubungkan pelajaran sebelumnya dengan materi berikutnya. Kemudian asesmen proses pembelajaran ketika kita dalam belajar, contohnya kerja kelompok. Di dalam kerja kelompok kita bisa menilai keaktifan peserta didik kita. Dan terakhir ada asesmen akhir pembelajaran di akhir pembelajaran. Kira-kira seperti ini nanti susunan RPP-nya Bapak Ibu. Nanti isinya itu sesuai dengan yang kita harapkan. Identifikasi pertama peserta didik. Peserta didik sebelum identifikasi kesiapan peserta didik seperti mengetahui awal, minat dan latar belakang dan kebutuhan belajar serta aspek lainnya dari peserta didik. Kemudian materi pembelajaran kita tuliskan sesuai materi yang akan kita sampaikan pada hari itu. Kemudian dimensi lulusan, profil lulusan. Ini ada 8, kita bisa pilih yang sesuai dengan materi kita. Kemudian bentuk RPP-nya juga tidak ditentukan seperti ini. Boleh kita buat seperti apa yang kita inginkan susunannya. Tidak harus seperti ini. Kalau kami kemarin dalam pelatihan itu ada kami coba yang disampaikan pertama sama seperti RPP yang lama, ini yang tugas kami kemarin. Ada identifikasi kesiapan peserta didik, karakter materi pembelajaran, kemudian dimensi profil. Ini masih belum berubah, rupanya masih pelajar Pancasila. Dimensi profil lulusan, kemudian desain pembelajaran sama seperti yang awalnya, cuman urutannya mungkin kalau apanya lebih banyak bentuknya, tapi lebih singkat daripada yang ini. Yang namanya kerangka pembelajaran, yang 4 kerangka pembelajaran. Model praktik pedagogis dimasukkan di situ, model pembelajaran. Model apa yang kita pakai waktu kita belajar. Mungkin Bapak Ibu juga sudah, ini sebetulnya penambahan aja dari RPP Kurikulum Merdeka. Kemarin waktu kita yang PPG ada namanya model pembelajaran berefisiensi. Nah, itu sama. Kalau sini ada. Kemudian kemarin dalam PPG ada juga yang PBL ya Bu. PBL kan? UBD ada. Di sini ada lagi tambahannya. Kemudian pendekatannya sebutkan di situ adalah pendekatan mendalam. Kemudian lingkungan belajar. Yang pertama ada lingkungan fisik. Otomatis kalau biasanya kalau kita belajar lingkungan fisik adalah ruang kelas. Bahkan ada yang lain selain ruang kelas. Contohnya ruang pustaka, taman, ataupun ada ruang tempat belajar kita berupa bangunan atau fisik, itu namanya ruang fisik. Dan ada budaya belajar. Budaya belajarnya berupa berkolaborasi dalam kelompok ataupun dengan hal-hal kawan-kawan yang lain, dengan guru yang lain. Contohnya, kami di kelas 6B ingin berkolaborasi umpamanya dengan wali kelas 6A waktu mengajar. Jadi kita bisa berdua di dalam. Itu namanya berkolaborasi. Kemudian kami telah belajar juga kolaborasi antar siswa, bisa antar guru dan kelompok yang lain termasuk orang tua ataupun masyarakat. Contohnya tadi pembelajaran lintas materi yang disampaikan oleh Ibu Kepala, kita bawa anak-anak langsung ke lahan pertanian. Berarti di situ terjadi juga kemitraan belajar dengan petani ataupun dengan masyarakat. Dan yang keempat, pemanfaatan digital. Biasanya sekarang kita menggunakan digital, contohnya kita menggunakan laptop, tidak harus pakai infocus atau proyektor. Asal kita menggunakan alat-alat digital, berarti pemanfaatan digital sudah kita
laksanakan. Hah? Oke Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, karena itu yang kami dapatkan. Seperti yang sampaikan Pak Edi tadi, kami tidak dijelaskan satu persatu, tapi disuruh membaca seperti orang kuliah, buka modul, baca, selesaikan tugas, upload. Setelah selesai lanjut selama 5 hari. Kemudian ditugaskan untuk pelajaran on 1 ya Pak. Jadi setelah ini kami akan kembali untuk menyampaikan hasil on beberapa hari ini kepada fasilitator. Kemudian RPP yang kami tampilkan tadi itu belum betul Bu. Itu baru perencanaan kami. Mungkin nanti pertemuan berikutnya itu direvisi, kemudian kami ulang lagi, dan pertemuan ketiga ditengokkan lagi, barulah nanti diselesaikan. Itu nanti tugas-tugas kami berikutnya. Setelah itu baru dilanjutkan dengan on 2. Jadi kami sama seperti PD sampai bulan Oktober ya PD. Sampai bulan Oktober. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kenapa saya sampaikan lebih dan kurang? Karena rasanya nggak ada lebihnya Bapak Ibu, kurangnya yang banyak. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hanafi SPD atas penyampaian yang telah kami dengarkan. Berarti di dalam pembelajaran mendalam ini yang perlu kita terapkan, yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita ingat yaitu 8334. 8 untuk dimensi profil kelulusan, 3 untuk prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, 4 kerangka pembelajaran. Itulah yang harus kita tanamkan dalam pembelajaran mendalam. Baiklah Bapak Ibu, sepertinya Bapak Ibu capek, duduk aja, mendengar aja. Bisa kita ice breaking sebentar? Ayo, kami minta Bapak Ibu untuk berdiri. Oke, untuk ice breakingnya kali ini singkat aja, agar lentur dikit otot-ototnya. Ya Bu Ita? Oke, kalau saya bilang tepuk 1, berarti tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang tepuk 2, tepuknya 2 kali. Kalau saya bilang 3, tidak ada tepuknya, berarti tidak tepuk. Paham? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, pasti konsentrasi, fokus. Baiklah Bapak Ibu, dari materi yang disampaikan oleh Bapak Hanafi tadi, belum lengkap rasanya kalau tidak ada penguatan dari kepala sekolah. Jadi sekarang kita dengarkan penguatan pembelajaran mendalam oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Asmaini SPDSD kami persilahkan. Jadi langsung saja, itulah tadi beberapa penyampaian dari kawan-kawan kita yang sudah mengikuti pelatihan beberapa hari pada minggu yang telah lewat. Jadi kesimpulan dari kegiatan ini, tentu kita harus menerima kondisi ini, titipan dari secara pekerjaan tentu akan menambah dari yang biasanya. Tapi apapun itu, ayo kita dengan bergandeng tangan
mewujudkan ini semua nanti di lapangan. Hal-hal yang sekiranya perlu kita sepakati dan kita olah atau kita minta bantuan kawan, silahkan. Jadi nanti apakah untuk melaksanakan kegiatan ini kita butuh semacam satu kegiatan yang harus contoh hari ini kita dituntut untuk menyuguhkan pembelajaran yang artinya mendalam, benar-benar kita dalami. Kalau seandainya umpama ada kendala, satu orang bisa pakai infokus, satu orang tidak. Apakah dari kita ada inisiatif melaksanakan untuk mengajari kawan? Contoh, saya tidak bisa ngambil pembelajaran dari ini. Jadi sekiranya ada kawan yang butuh bantuan itu, apakah harus kita laksanakan satu hari dalam 1 bulan untuk kegiatan itu kita sepakati saja. Karena mau tidak mau hari ini sekolah kita ditunjuk, besok sekolah lain pun mau tidak mau tetap akan melaksanakan ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asmaini SPDSD yang telah melakukan penguatan tentang pembelajaran mendalam. Seandainya di sini saya selaku pembawa acara mengakhiri kegiatan rangkaian acara kita pagi hari ini. Seandainya saya selaku pembawa acara ada salah, mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan kita pagi ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirullah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.